Saya sudah terdengar? Selamat siang Bu, terdengar Bu. Selamat siang, Bu. Ya, ini yang join baru 13 mahasiswa ya. Kita tunggu 5 menit. Baik Bu. Oke. Oh ya, sekedar menginformasikan ya, untuk pertemuan kita kali ini kan sebagai pengganti di pertemuan setelahnya karena kita
libur, jadi di UTS tanggal 25 itu kalau sesuai jadwal yang dari akademik, kita, masih di pertemuan ke-7, tapi sudah dijadwalkan, UTS. Jadi, makanya, pertemuan ini jadi dimajukan. Jadi pas di tanggal 25 nanti pas UTS itu, kita sudah di pertemuan ke-8. Nah, tadi waktu mau saya ganti jadwalnya sesuai dengan pertemuan kita, di si akad itu tidak bisa bentrok. Jadi ada keterangannya bahwa, bentrok dengan salah satu mahasiswa di laboratorium OTK. Maka untuk, pertemuan kita yang kali ini, di si akad saya jadwalkan di tanggal 18. Tanggal 18 itu kan jelas libur ya, jadi apa, jadwalnya tidak akan bentrok, dengan jadwal apapun karena dari si akad kan tidak ada jadwal di tanggal 18. Jadi, pertemuan yang ini nanti saya, inputkan di si akad di pertemuan ke tanggal 18. Begitu ya. Izin bertanya Bu, berarti nanti Ya. tanggal 18 itu kita masuk absen aja Bu atau nanti Enggak, nanti, kalau untuk presensi kan bisa saya inputkan. Jadi, kita tetap, eee eee, tidak masuk. Cuma di pertemuan kita kali ini jadi tidak ada presensinya gitu. ya, baik Jadi Bu. data yang hadir hari ini nanti akan saya inputkan di tanggal 18 saat libur itu. Karena tadi saya ganti kelasnya, jadi saya ganti jadwal, itu tidak bisa karena ada yang di hari ini ada perkuliahan, ada kelas gitu loh. Jadi saya tidak bisa mengganti walaupun sebetulnya kalian itu kosong, tapi kalau sudah diplot ada jadwal, jadi tidak bisa dirubah. Jadi seolah-olah bentrok kayak gitu loh. Paham tidak? Paham Bu. Ya, jadi nanti untuk presensi kali ini, pertemuan sekarang ini, nanti saya inputkannya di tanggal 18. Di pertemuan di tanggal 18. Hanya untuk masalah jadwalnya saja. Ini yang belum hadir tadi ada Mbak Anissa, Mbak Katrianisa, Faiz Zaki, Fasya, Handika Nurrohman, Manggala Yuda, Mosa Indra Riko. Tadi sudah saya sempat saya presensi. Tambah tidak ini mahasiswanya? 16 siapa? Oh, Mbak Salsabil, Muhammad Faiz Nur Hadi. Oke, ya baik, kita mulai pertemuan kita kali ini ya. Kita kemarin sudah membahas terkait mesin motor bakar dalam. Nah, sebelum kita melanjutkan ke mesin motor bakar dalam jenis turbin dan mesin motor bakar luar, itu kemarin ada yang terlewat terkait analisis kebutuhan energi listrik, belum saya jelaskan. Jadi, pada pertemuan kita kali ini nanti saya akan menjelaskan terkait analisa kebutuhan energi listrik. Nah, terkait analisis kebutuhan energi listrik ini, coba kalau untuk di
di industri atau di industri kimia gitu untuk terkait analisis kebutuhan energi listriknya bisa diperoleh dari apa saja ya? Waktu yang terdekat, Bu. Maaf, kurang jelas. Mungkin raisen dulu ya. Dari apa? Kalau untuk analisis kebutuhan energi listrik, jadi kalau dalam sebuah industri kimia itu energi listriknya itu kita untuk keperluan apa saja sih, dari apa saja? Tadi yang baru join Mbak Katrianisa. Iya Bu, mohon maaf. Tadi sedang praktikum Bu. Masih praktikum? Iya Bu, ini sambil praktikum tapi nggak apa-apa Bu. Jadi pertanyaannya apa ya Bu? Nah, untuk analisis kebutuhan energi listrik, misalnya dalam sebuah pabrik kimia, analisis kebutuhan energi listriknya itu kita diperoleh itu dari apa saja? Jadi kita perlu menganalisis kebutuhan listriknya itu dari aspek apa saja, maksudnya kayak gitu. Kalau misalnya kayak tadi kan, kalau kemarin yang kita bahas kan terkait motor bakar. Nah, kalau motor bakar itu kan nanti kan Telur aja. ada yang nyari telur ini. Untuk analisis kebutuhan energi listriknya itu dari aspek apa saja, kayak kemarin kan kalau kita membahas terkait motor bakar itu kan, oh iya itu nanti yang dievaluasi terkait kebutuhan bahan bakar. Nah kalau pada energi listrik ini apa saja? Dilihat dari mungkin peralatan yang menggunakan listrik itu Bu, dari alat produksinya. Mbak Katrianisa, Mas Ferry tadi yang saya Maaf. sebut. Iya Bu, seperti yang dijelaskan Ferry sih Bu, kayak jumlah apa ya, alat produksi, kayak tadi jumlah motor bakar ataupun heater dan kondenser yang digunakan yang membutuhkan daya listrik gitu Bu. Motor bakar menggunakan daya listrik? Bukan Bu, kayak maaf tadi contohnya kayak kondenser atau heater yang membutuhkan listrik itu Bu, pasokan listrik. Selain itu kan dari sisi berarti alat-alatnya ya, kalau alat-alatnya kan misalnya kondenser, pompa atau seperti apa itu kan itu membutuhkan daya listrik. Jadi dari sisi alatnya. Selain itu, oke, Mas Ferry. Ya Bu, Selain bagaimana? itu apa? Bagaimana? Selain itu apa? Mungkin untuk kebutuhan semacam sehari-harinya, mungkin untuk penerangan dan semacamnya Bu. Oh iya, betul. Nah, untuk analisis kebutuhan energi listrik ini, kita fokusnya nanti ke penerangannya. Nah, ke penerangan. Dalam penerangan ini, itu ada beberapa istilah yang nanti akan kita gunakan. Di antaranya, ya, ini ada luminer. Luminer itu rumah lampu yang digunakan untuk mengendalikan dan mendistribusikan cahaya yang dipancarkan oleh lampu yang dipasang di dalamnya, dilengkapi dengan peralatan untuk melindungi lampu dan peralatan pengendali listrik. Setelah luminer itu ada balas. Apa itu balas? Ada yang tahu terkait balas?
Apa itu balas? Mas Faiz Zaki. Iya Bu, Apa? Apa yang dimaksud balas? Balas itu apa? Tadi kan dalam penerangan itu beberapa nanti akan istilah yang akan digunakan. Tadi ada luminer. Nah, yang selanjutnya ini terkait balas. Apa itu balas? jenis lampu bukan Bu? Jenis lampu. Ada yang lain? Bu izin menjawab Bu. Masih Mas Faiz Zaki. Ya, monggo. Mas Gatan. Oke, Bu. Mohon koreksi jika salah ya Bu. Kalau tadi balas itu tergantung dia sebenarnya kayak prinsip ekonomi pemaksimalan utilitas gitu. Balas itu apa tadi? Prinsip ekonomi terkait memaksimalkan utilitas gitu. Prinsip ekonomi untuk memaksimalkan utilitas. Nah, nih. Balas itu alat yang dipasang pada lampu fluorescence dan lampu pelepasan gas lainnya untuk membantu dalam penyalaan dan pengoperasian. Istilah selanjutnya ada efikasi. Efikasi itu merupakan hasil bagi antara flux atau flux luminus atau lumen dengan daya listrik watt masukan suatu sumber cahaya dinyatakan dalam satuan lumen per watt. Ini untuk efikasi. Nah, ada juga istilah lain ini, indeks renderasi warna atau CRI. Nah, disebut juga renderasi warna cahaya, yaitu nilai dari kemampuan sumber cahaya untuk dapat mendefinisikan warna sebenarnya dari suatu objek atau benda. Nah, nilai indeks ini berkisar dari 0 hingga 100. Semakin tinggi nilai indeks ini berarti maksudnya seperti apa? Jadi dari Akurat Bu. warnanya semakin akurat, maksudnya seperti apa? Kalau warnanya semakin akurat berarti Makin misalnya kita lihat jauhnya itu iya, betul. Jadi semakin tinggi nilai indeks ini, maka warna yang ditunjukkan itu mendekati dari warna yang sesungguhnya. Jadi kadang kan kalau kita pergi ke mall kayak itu, warna misalnya beli baju atau apa gitu, kan kadang tampak warnanya, oh ini kok warnanya agak coklat atau seperti apa. Nah, saat di luar ruangan, kadang hasilnya itu jadi berbeda. Ya. Betul. Jadi indeks renderasi warna atau indeks CRI itu renderasi warna cahaya itu jadi menunjukkan bahwa semakin tinggi indeksnya itu sumber cahaya itu bisa memvisualkan warnanya sesuai hampir sama dengan suatu objek atau benda. Nah, ini ada istilah selanjutnya yaitu koefisien penggunaan.
Perbandingan antara flux luminus yang sampai di bidang kerja terhadap keluaran cahaya yang dipancarkan oleh semua lampu. Ada indeks ruangan K atau room cavity ratio RCR. Nilai angka yang mewakili geometri suatu ruangan digunakan untuk perhitungan faktor pengguna atau K. Ada koefisien depresiasi atau KD atau faktor kerugian cahaya. Merupakan hasil perkalian antara faktor pemeliharaan luminer, faktor survival lampu, faktor pemeliharaan luminer dalam kondisi ruangan berbeda, dan faktor pemeliharaan permukaan ruang. Dan ini ada luminasi. Luminasi itu merupakan hasil bagi antara intensitas cahaya pada arah tertentu terhadap luas sumber cahaya yang diproyeksikan ke atau pada arah tersebut. Dinyatakan dalam satuan kandela per meter kuadrat, meter persegi. Nah, ini ada terkait persyaratan teknis dalam pencahayaan. Untuk pencahayaan ini kan dibagi menjadi dua. Jadi yang pertama itu pencahayaan alami. Untuk pencahayaan alami ini tata cara perancangan sistem pencahayaan alami pada bangunan gedung itu sesuai dengan SNI nomor 032396. Nah, yang kedua ini ada pencahayaan buatan. Untuk pencahayaan buatan ini tata caranya atau perancangan sistemnya itu sesuai dengan SNI 6197. Ini yang saya peroleh tahun 2020. Jadi untuk SNI-nya itu nomor SNI-nya di 6197. Kalau belakangnya itu tergantung tahun pengeluarannya. Jadi kadang ada update terbaru yang saya peroleh itu tahun 2020. Jadi 6197 2020. Nah, dalam pencahayaan buatan itu tingkat pencahayaan rata-rata dan radiansi warna itu sudah diatur. Jadi sesuai di tabel ini itu menunjukkan bahwa ini tuh nilai minimum. Jadi tidak boleh kurang dari nilai-nilai pada tabel berikut. Untuk lebih diperbolehkan. Jadi ini merupakan nilai minimum. Ini kan ada tingkat pencahayaan rata-rata itu atau rata-rata minimum fluxnya. Luxnya itu berapa? Jadi untuk ini sudah dibagi. Jadi untuk rumah tangga misalnya kayak di teras, ruang tamu. Nah, untuk perkantoran itu juga ada nilainya tersendiri. Jadi untuk ruang resepsionis itu berapa, ruang direktur, ruang kerja, ruang komputer. Nah, ini lembaga pendidikan juga sudah diatur. Ya, ada restoran, hotel, rumah sakit, bandara, pertokoan, dan di industri. Kalau dalam industri itu ada gudang, pekerjaan kasar, pekerjaan menengah, pekerjaan halus, pekerjaan amat halus, pemeriksaan warna. Nah, jadi dia seperti tergantung industrinya ya. Kalau misalnya pekerjaannya digolongkan ke dalam pekerjaan yang mana.
Itu untuk tingkat pencahayaan dan rendensi warna. Nah, untuk densitas daya lampunya juga ada standarnya juga. Tapi untuk densitas daya lampu itu SNI 6197 ini memberikan daya maksimal yang diizinkan. Kalau tadi untuk tingkat pencahayaan dan rendensi warna itu merupakan nilai minimal, kalau untuk densitas daya lampu itu merupakan nilai maksimal. Nah, pada densitas daya lampu ini ada perhitungannya digunakan dua metode. Yang pertama itu, perhitungan densitas daya lampu maksimum dapat dilakukan dengan dua metode. Nah, yang pertama ini ada metode bangunan yang disederhanakan. Metode ini digunakan untuk menghitung densitas daya lampu maksimum untuk sistem pencahayaan interior dan eksterior. Nah, yang kedua ini ada metode ruang demi ruang. Untuk yang pertama kan tadi metode bangun yang disederhanakan. Metode bangun yang disederhanakan ini untuk menghitung densitas daya lampu maksimal untuk sistem pencahayaan interior dan eksterior. Nah, kegunaan yang kedua digunakan untuk menghitung konsumsi energi lampu dengan luas lantai kotor atau gross untuk setiap jenis ruangan. Nilai rata densitas daya lampu bangunan tersebut merupakan nilai rata dari gabungan jenis ruangan. Jadi yang metode selanjutnya itu merupakan metode ruang demi ruang. Untuk metode ini, itu nilai akhirnya itu berupa fleksibel sesuai bentuk dan volume ruangan. Ketentuan yang kedua, setiap ruang merupakan ruang dengan pembatas atau partisi setinggi 80% dan dapat dibagi lagi menjadi bagian ruangan yang lebih kecil. Yang ketiga ini, area yang dihitung adalah area neto dengan garis tengah dinding interior atau permukaan luar eksterior. Yang keempat ini merupakan nilai densitas daya lampu dapat bertambah
bila ada interior tambahan atau ketinggian ruangan dan dikoreksi berdasarkan indeks ruang atau K. Untuk perhitungan indeks ruang atau K ini menggunakan rumus sebagai berikut. K sama dengan 2,5 kali tinggi rongga ruangan kali panjang perimeter ruangan per luas ruangan. Dengan K merupakan indeks ruang dan tinggi rongga ruangan sama dengan tinggi pemasangan luminer dikurangi tinggi bidang kerja. Nah, ketentuan selanjutnya yaitu merupakan jika ketinggian ruangan lebih besar dari ambang RCR yang tercantum di ASHRAE, peningkatan LPD sebesar 20% untuk ruang itu masih diperbolehkan. Nah, selanjutnya ini untuk ruang koridor atau transisi, penambahan nilai densitas daya lampu diperbolehkan untuk ruang dengan lebar kurang dari 2,5 meter dengan mengabaikan faktor RCR. Nah, ini merupakan tabel standar densitas daya lampu maksimum untuk metode ruang demi ruang. Jadi untuk metode yang tadi dengan metode bangunan yang disederhanakan itu standarnya berbeda. Ada tabel tersendiri terkait densitas daya lampu maksimum dengan metode bangunan yang disederhanakan. Ada yang ditanyakan? Sampai sini? Belum ada, Bu. Oke. Nah, ini kita lanjutkan berarti kalau belum ada ya. Terkait kriteria perancangan pencahayaan buatan. Apa aja yang menjadi kriteria perancangannya? Ada yang bisa membantu saya? Apa aja? Jenis lampu ya, Bu. Jenis lampu. Kriteria perancangan pencahayaan buatan. Apa aja? Jenis lampu? Besar buat lampunya, Bu. Besar buat lampunya, berarti daya lampu gitu. Kalau wattnya itu apa? Daya. Iya, Bu, daya. Ya enggak? Daya kan? Kebutuhan daya. Oke. Ada yang lain? Luas ruangannya, Bu. Luas ruangan? Atau apa? Lux tadi ya. Lux tadi ya. Nah,
Oke, untuk kriteria perancangan tingkat pencahayaan ini yang pertama itu ada nih, perhitungan tingkat pencahayaan. Penghitungan tingkat pencahayaan itu apa saja yang dihitung tingkat pencahayaannya? Ada tingkat pencahayaan rata-rata. Tingkat pencahayaan rata-rata. Apa sih yang dimaksud tingkat pencahayaan rata-rata ini? Nih, tingkat pencahayaan pada suatu ruangan pada umumnya didefinisikan sebagai tingkat pencahayaan rata-rata pada bidang kerja. Yang dimaksud dengan bidang kerja ialah bidang horizontal imajiner yang terletak 0,75 meter di atas lantai pada seluruh ruangan. Nah, ini tingkat pencahayaan rata-rata atau rata-rata dalam tanda kurung lux dapat dihitung dengan persamaan rata-rata sama dengan F total kali KP kali KD per A. F total itu flux luminous total dari semua lampu yang menerangi bidang kerja. A luas bidang kerja per satuannya meter persegi, KP koefisien penggunaan, dan KD koefisien depresiasi atau penyusutan. Bu, izinnya Bu. Iya, Itu kenapa 0,75 ya Bu ya? ini sesuai dengan standarnya. Jadi di SNI itu sudah menyebutkan bahwa memang ini yang dimaksud bidang kerja itu bidang horizontal imajiner yang terletak 0,75 meter di atas lantai. Jadi memang sesuai aturannya itu seperti itu. Kalau kenapa 0,75 mungkin mereka dalam pembuatan standar itu sudah mempertimbangkan kenapa kok tingginya mungkin dari tinggi rata-rata orang ya nggak sampai sih ya, itu kan nggak sampai nggak sampai 1 meter kan. Jadi 3/4 meter itu memang dia mendefinisikan bidang kerja itu seperti itu. Jadi jarak 0,75 dari lantai yang disebut bidang kerja seperti itu. Jadi ini sudah dari standar SNI-nya seperti itu. Ini kan untuk penghitungan tingkat pencahayaan. Jadi tingkat pencahayaannya itu dihitungnya tidak sampai ke lantai gitu loh Mas, maksudnya. Jadi pada bidang kerja, bidang kerjanya itu 0,75 di atas lantai. Padahal kan kita belum tentu bekerja pada tinggi segitu. Jadi ini untuk membuat standar bahwa tingkat pencahayaan yang diberikan itu sudah sesuai atau belum. Ada yang ditanyakan lagi?
Dari saya cukup, Bu. Oke. Nah, saya lanjutkan ya. Jadi, tadi kan di perhitungan tingkat pencahayaan itu kan ada tingkat pencahayaan rata-rata. Rumusnya E rata-rata sama dengan F total kali KP kali KD per A. Nah, selanjutnya itu ada koefisien penggunaan atau KP. Ini ada koefisien penggunaan atau KP. Nih, faktor penggunaan didefinisikan sebagai perbandingan antara flux luminus yang sama di bidang kerja terhadap keluaran cahaya yang dipancarkan oleh semua lampu. Nah, besarnya koefisien penggunaan dipengaruhi oleh faktor yang pertama, distribusi intensitas cahaya dari luminer. Yang kedua, ada perbandingan antara keluaran cahaya dari luminer dengan keluaran cahaya dari lampu di dalam luminer. Yang ketiga itu ada reflektansi cahaya dari langit-langit, dinding, dan lantai. Selanjutnya ada pemasangan luminer, apakah menempel atau digantung pada langit-langit. Jadi akan mempengaruhi dari koefisien penggunaan atau KP dan dimensi ruangan. Untuk poin pertama tadi ada distribusi intensitas cahaya dari luminer. Nah, distribusi intensitas cahaya dari luminer itu tergantung dari kelas luminernya. Kelas luminernya itu ada beberapa, ada standarnya juga. Besaran cahaya berdasarkan kelas luminer itu ada standarnya. Dalam SNI 6197 itu juga disebutkan untuk beberapa kelas luminer itu ada yang penyebutannya kelas luminer langsung, semi langsung, langsung atau tidak hingga tidak langsung, diffuse, semi tidak langsung, dan tidak langsung. Di situ juga ada terkait ilustrasi atau penggambaran terkait kelas-kelas luminer yang disebutkan tadi. Jadi kalau untuk kelas luminer langsung itu seperti apa, semi langsung itu seperti apa, itu dalam SNI tersebut sudah digambarkan terkait ilustrasinya. Bu, izin nanya, Bu. Iya, Itu kelas luminernya itu berdasarkan SNI 6197 itu, Bu. iya, dalam SNI 6197 itu sudah disebutkan. Jadi, kan yang pertama kan distribusi intensitas cahaya dari luminer. Nah, distribusi intensitas cahaya itu dipengaruhi oleh kelas luminernya. Nah, di SNI 6197 itu kelas-kelas luminernya itu dibagi. Jadi ada kelas luminer langsung, semi langsung, langsung tidak langsung. Jadi ada direct, semi direct atau direct indirect, diffuse sama semi indirect dan indirect. Itu jumlah cahaya. Jadi distribusinya atau jumlah cahaya yang nanti akan diterima itu jadi berbeda. Karena kelas luminernya itu jadi kayak mempengaruhi distribusi intensitas cahaya yang akan diterima. Itu sudah ada di situ. Anda bisa lihat di SNI 6197.
Selanjutnya itu terkait koefisien depresiasi atau penyusutan KD. Kalau tadi koefisien penggunaan, sekarang koefisien depresiasi. Nah, untuk koefisien depresiasi ini dipengaruhi oleh kebersihan dari lampu dan luminer. Yang kedua, kebersihan dari permukaan ruangan. Penurunan keluaran cahaya lampu selama waktu penggunaan. Penurunan keluaran cahaya lampu karena penurunan tegangan listrik. Ya, oke. Sudah. Jadi hanya itu. Nah, untuk besarnya koefisien depresiasi ini ditentukan berdasarkan estimasi. Untuk ruangan dan luminer dengan pemeliharaan yang baik, pada umumnya koefisien depresiasi diambil sebesar 0,6 hingga 0,9. Nah, dalam rumusan tadi untuk menghitung tingkat pencahayaan. Tadi kan rumusnya F total kali KP kali KD per A. Jadi untuk KP dan KD tadi sudah bahas apa saja yang mempengaruhi, nilainya seberapa. Tadi kan sudah dibahas ya. Jadi dalam SNI-nya itu juga ada. Jadi koefisien penggunaan itu juga ada tabelnya dalam situ, tabel KP di SNI-nya tersebut. Nah, selanjutnya itu gimana sih untuk kita mengetahui tadi, berarti yang belum diketahui apa? F totalnya ya, atau jumlah luminer yang diperlukan untuk mendapatkan tingkat pencahayaan tertentu. Nih. Atau yang kita tadi yang disebut dengan F total, jadi jumlah luminer. Nah, persamaan yang digunakan untuk menghitung jumlah luminer terlebih dahulu dihitung flux luminous total dengan menggunakan persamaan ini. F total sama dengan E dikalikan A per KP kali KD. Jadi dari rumus yang tadi. Nah, kemudian jumlah luminernya dihitung dengan persamaan N total sama dengan F total per F1 kali N.
Selanjutnya juga ada tingkat pencahayaan oleh komponen cahaya langsung. Tingkat pencahayaan oleh komponen cahaya langsung pada suatu titik pada bidang kerja dari sebuah sumber cahaya yang dapat dianggap sebagai sumber cahaya titik dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut. Nah, untuk ilustrasi gambarnya ini dilihat dari seperti ini. Jadi, titik P ini merupakan menerima komponen langsung dari sumber cahaya langsung. Jadi tadi kan sumber cahaya langsung itu dianggap sebagai sumber cahaya titik. Jadi untuk titik P ini merupakan titik yang menerima komponen langsung dari sumber cahaya titik atau sumber cahaya langsung. Tuh rumusnya seperti ini. EP sama dengan I alfa cos pangkat 3 alfa per H kuadrat. Di mana EP itu merupakan tingkat pencahayaan, I alfa itu intensitas cahaya pada sudut alfa, alfanya itu merupakan sudut untuk pencahayaannya ini ya, alfa, dan H merupakan tinggi luminer di atas bidang kerja. Merupakan tinggi luminer di atas bidang kerja. Selanjutnya terkait kebutuhan daya. Tadi sudah disebutkan juga. Nah, daya listrik yang dibutuhkan untuk mendapatkan tingkat pencahayaan rata-rata tertentu pada bidang kerja dapat dihitung mulai dengan persamaan 5. Persamaan 5 itu tadi terkait N total, yaitu N sama dengan F total per F1 kali N. Yang digunakan untuk menghitung luminer. Setelah dihitung jumlah lampu yang dibutuhkan dengan persamaan ini, N lampu sama dengan N luminar dikalikan N. Jadi N lampu itu jumlah lampu yang dibutuhkan, jumlah titik lampu per luminernya. Untuk daya yang dibutuhkan untuk semua luminer dapat dihitung dengan persamaan W total sama dengan N lampu kali W lampu. Nah, ini dengan membagi antara daya lampu, daya total dengan luas bidang kerja didapatkan densitas daya lampu. Misalnya tadi
ini kan ada daya totalnya. Daya total lampu, W total, itu dibagi dengan luas bidang kerjanya, didapatkan densitas daya lampu. Nah, apakah dalam ruangan tersebut itu sesuai dengan sistem pencahayaan harus dicocokkan dengan densitas daya lampu maksimum. Tadi kan di depan sudah dijelaskan terkait densitas daya lampu maksimum. Ada 2 metode kan, metode apa tadi? Untuk perhitungan densitas daya lampu? Bangunan yang disederhanakan sama ruang demi ruang, Bu. Nah, iya. Jadi nilainya itu sesuai atau belum dari rekomendasi yang dalam tabel tersebut. Nah, kalau misalnya untuk ruangan kantor itu 7 watt per meter persegi. Jadi dari hasil yang tadi kan ini kan untuk perancangan perhitungan tingkat pencahayaan ya. Jadi kayak merancang tingkat pencahayaan itu jadi seperti itu. Jadi daya yang dibutuhkan itu sudah sesuai atau belum ini. Tadi dilihat dari standarnya. Setelah perhitungan tingkat pencahayaan ini ada sistem pencahayaan. Nah, sistem pencahayaan ini dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama ini ada sistem pencahayaan merata. Nah, sistem ini memberikan tingkat pencahayaan yang merata di seluruh ruangan, digunakan jika tugas visual yang dilakukan di seluruh tempat dalam ruangan memerlukan tingkat pencahayaan yang sama. Yang kedua ini ada sistem pencahayaan setempat. Kalau untuk sistem pencahayaan setempat ini, sistem ini memberikan tingkat pencahayaan pada bidang kerja yang tidak merata. Dan yang terakhir ini ada sistem pencahayaan gabungan, yaitu merupakan merata dan setempat. Nah, untuk sistem pencahayaan gabungan ini digunakan pada tugas visual yang memerlukan tingkat pencahayaan yang tinggi. Yang kedua, memperlihatkan bentuk dan tekstur yang memerlukan cahaya datang dari arah tertentu. Terus, pencahayaan merata terhalang, sehingga tidak dapat sampai pada tempat yang terhalang tersebut. Jadi kan menggabungkan antara sistem merata dan sistem setempat. Dan selanjutnya, tingkat pencahayaan yang lebih tinggi diperlukan untuk orang tua atau yang kemampuan penglihatannya sudah berkurang. Jadi menggunakan sistem pencahayaan gabungan itu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan?
Dari saya belum, Bu. Oke, jika tidak ada, berarti kuliah kita akhiri. Jadi untuk sistem pencahayaan, sistem penerangan itu hanya sampai di sistem pencahayaan ini. Jadi untuk mengaudit dan lain sebagainya kan tadi sudah ada perhitungannya. Izin bertanya, Bu, Iya, apakah untuk UTS ini sistem pencahayaannya termasuk juga ya, Bu? iya. Nanti sampai di motor di UTS itu nanti sampai pertemuan kita besok. Iya, baik, siap, Bu. Iya. Jika tidak ada, saya akhiri, tapi sebelum saya akhiri akan saya berikan tugas. Ya. Tugas kalian ini kan rata-rata sudah dapat tempat KP ya. Ada yang belum, Bu? Ada yang belum. Oke, kalau ada yang belum dan yang ada yang belum serta ada yang KP-nya tidak di industri. Betul ya? Nah, untuk yang sudah mendapatkan tempat KP di industri, silahkan Anda hitung dari data yang ada. Kan pasti ada luas areanya sekian kayak itu kan sudah ada. Terkait sistem pencahayaannya ini. Rekomendasi Anda sebagai calon engineer misalnya kayak itu. Oh, ini luas perkantorannya sekian, itu berarti membutuhkan daya lampu berapa, silahkan Anda hitung. Bagi yang belum dapat tempat KP atau KP-nya tidak di industri, itu silahkan Anda mengambil salah satu kasus kayak itu atau contoh. Oh, Anda mengambil pabrik A atau pabrik B. Nah, yang sudah ada data terkait luas area. Jadi kita hitung di ini tanpa kebutuhan terkait alat. Jadi hanya di sistem penerangannya saja. Jadi dievaluasi terkait sistem penerangannya. Kalau yang tempat KP-nya tidak di industri atau belum dapat tempat KP, silahkan Anda mengambil data salah satu pabrik kimia atau yang lainnya boleh. Ada yang ingin ditanyakan? Dikumpulkan besok sebelum saat perkuliahan. Ada yang ingin ditanyakan? Bu, mohon maaf, Bu. Iya. Itu apakah harus pabrik, Bu, ya? Kalau misalkan contoh kayak perkantoran gitu. Boleh. Tidak harus pabrik. Perkantoran boleh. Kan juga ada. Saya kemarin kayaknya ada yang KP-nya tidak di pabrik juga, di perkantoran. Boleh, silakan. Mau seperti itu juga boleh. Tapi kalau yang KP-nya diterimanya di pabrik, silahkan dievaluasi dari pabriknya tersebut. Bu, izin bertanya. Jadi, ya. Untuk pabriknya kalau ada yang sama nggak apa-apa kan, Bu? Atau? Ya kan KP juga ada yang sama toh tempatnya. Masih, Bu. Nah, kalau misalnya dalam satu pabrik kimia itu KP berempat, ya silahkan. Berarti kan 4 mahasiswa itu sama. Kalau KP-nya sendiri,
Ya, berarti dihitung sendiri dengan judul tersebut. Jadi dikasih data untuk Anda, KP-nya di mana, apa yang akan yang dievaluasi terkait itu sistem penerangannya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Ya, Silakan. ini kalau semisal nanti ini dikumpulin sebelum ini kan, Bu, apa pertemuan selanjutnya ya, Bu ya? Iya, ya besok. Kan pertemuan selanjutnya besok. Iya. Jadi dikumpulin besok. Nah, kalau semisal apa nanti yang sudah tempat dapat KP ini udah ada, terus tapi informasinya itu kurang lah gitu, Bu, dari apa namanya Google itu gimana ya, Bu? Maksudnya Ya, apa data yang kita perluin kayak pencahayaan segala macam tuh? ya tadi kan dalam menghitung pencahayaan tadi yang dibutuhkan apa saja, berapa, misalnya kayak luas ruangannya dan lain sebagainya. Ya Anda silahkan mencari data dukung untuk keperluan itu. Kalau misalnya yang dapat tempat KP pun kan juga mereka kan juga belum tentu punya data itu kan. Mereka juga harus mencari terkait kebutuhan yang mereka gunakan. Jadi ibarat kata gini, Anda seorang engineer akan merancang atau akan membuat sebuah pabrik. Kebutuhannya tuh apa saja terkait dalam sebuah pabrik atau perkantoran. Misalnya gitu, ada ruang security, ada dapur atau pantry, ada apa. Nah, kalau misalnya pabriknya itu sudah ada, jadi nanti harapan saya tuh Anda bisa punya gambaran saat KP, Anda bisa membandingkan. Jadi tidak jadi Anda sudah Anda kan sudah punya, kalau misalnya yang sudah dapat KP ya, Anda sudah punya gambaran. Oh, ini sesuai tidak yang saya rancang kayak itu dengan realita yang ada di tempat nanti Anda KP. Jadi informasi berapa luasannya dan lain sebagainya itu coba Anda gali dulu. Anda cari juga. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Paham tidak dengan informasi yang saya berikan? Izin bertanya kembali, Bu. Iya. Nah, semisal nanti informasi untuk luasnya itu kita tidak dapat gitu, Bu. Bagaimana ya? Misalnya nanti di Google tuh cuman ada kayak sejarahnya, kapan berdirinya seperti itu, Bu. Kalau semisal tidak ada. Nah, itu bagaimana ya? Anda sudah dapat tempat KP? Sudah, Bu. Di Pertamina, Bu. Nah, untuk angkatan sebelumnya sudah ada belum yang di situ? Informasi Biasanya dari kan Prodi, kayak iya, Bu. Ya, informasi dari Prodi Itu kalau nggak salah 2016, Bu. Yang biasanya ada. kalau sudah ada seperti itu, biasanya itu ada terkait ini pabrik itu berdiri pada luasan sekian sekian sekian. Jadi kayak yang KP di Babarsari itu juga ada terkait sejarah itu kan ada di luasan areanya itu ada deh. Terus terdiri dari berapa bidang atau berapa itu ada. Izin nanya, Bu. Nah, misalkan itu akhirnya tidak ada, kan luasan totalnya ada. Jadi untuk misalnya kayak tadi kan sudah ada standarnya ya. Tadi sudah ada standarnya, ya. Nah, ini untuk luasannya, areanya itu nggak ada standarnya ya. Jadi berarti Anda
membuat itu kayak gini. Kayak Anda melakukan perancangan misalnya, oh ini kalau untuk area apa saja sih yang itu misalnya kayak satpam luas areanya berapa, itu yang Anda perlukan kayak itu. Jadi nanti diukur tingkat pencahayaan. Jadi kayak merancang untuk ini apa tingkat pencahayaannya. Kalau memang tidak ada data terkait luasan dari tiap bangunannya ya. Jadi disesuaikan dalam artian disesuaikan gini. Dalam misalnya kayak Anda tadi kan KP di Pertamina. Dalam Pertamina itu ada gedung berapa saja, ada gedung apa saja. Oh, ada resepsionis, ada satpam berapa titik untuk pengamanannya. Nah, berapa area. Nah, untuk areanya mungkin luas area tiap gedungnya memang tidak ada. Jadi, silahkan Anda kalau mendesain atau merancang untuk area yang standar untuk misalnya kayak untuk pos pengamanan itu area yang dibutuhkan berapa, kayak itu untuk dapur itu berapa, jadi dihitung untuk itu. Ada yang ditanyakan lagi? Cukup Bu. Makasih Bu. Ya, yang lain? Mbak Anissa, Pak Hadir? Udah hadir ya? Saya Ya, hadir. Mbak Fas ya? Hadir Bu. Oke, hadir. Mas Andika Nur Rahman? Hadir Bu. Oke. Udah hadir. Muhammad Haidar Kurniawan? Hadir Bu. Ya, oke. Oke, hadir semua ya. Tapi kok jumlahnya 23, harusnya dengan saya 24. Izin Bu. Iya, ada yang mau ditanyakan lagi terkait tugasnya? Tahul ya Bu. Iya, yang tidak hadir Mas Miftahul kan? Betul tidak? Iya Bu. Jumlah mahasiswanya kan 24. Kalau dengan Mas Denny, Bu. Miftahul berarti kan 23. Denny Bu, satu lagi. Lah ya, jumlah mahasiswanya 24 kan? Denny Yang nggak ada di hadir, Zoom, Bu. Denny tidak ada di Zoom? Tadi ada, cuman kayaknya tadi pas saling nanyain tugas tadi dia udah live. Oke. Jadi hadir Denny, berarti tidak hadir sampai terakhir ya. Oke. Makanya kok jumlahnya kurang 1. Oke, untuk tugasnya ada yang mau ditanyakan lagi? Izin Bu. Iya. Siapa ini tadi yang? Kasih Bu. Ya, Mbak Fasya, gimana? Ibu kalau misalkan kita negosiasi tugasnya nggak besok, boleh nggak Bu? Kalau kuliahnya nggak besok, boleh nggak? Bukan kuliahnya Bu, tugasnya. Lah ya, saya tanya gantian. Kalau kuliahnya nggak besok, boleh nggak? Aduh. Saya juga nego dong, kalau kuliahnya nggak besok, boleh nggak? Oke, gimana?
Ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah, Bu. Oke, yang lain? Ya, jika tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri pertemuan kita kali ini ya. Nanti besok kita di kelas untuk membahas terkait motor bakar dalam, turbin, sisanya, dan motor bakar luar, yaitu boiler, ketel uap, dan ketel air. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Makasih Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Bu.